Halo teman-teman, kita jawab lagi nih komentar-komentar netizen dari YouTube gue ya. Karena banyak sekali komentar yang belum terjawab. Akan gue jawab teman-teman ya untuk pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Ini dari video yang judulnya Siapa Berani Minta Pengembalian Atas LB ya, SPT Tahunan Orang Pribadi. Eh, Bapak Andi bertanya, ke Awan, saya orang pribadi dengan UMKM bikin SPT tahun ini jadi LB dikarenakan ada pungutan pajak atas penjualan ke instansi dan muncul di lampiran 1 bagian E. Gimana cara konkret ya buat jadi nihil? Apakah aman menghapus isian L1 bagian E semua mohon dibantu? Satu, jika gue lihat dulu deh. Lampiran 1 bagian E itu adalah daftar bukti potong ya. Lampiran 1, jika bukti potong itu sudah benar, maka jangan dihapus ya, dihapus. Biarin saja. Jadi negara itu kan bayar uang 1,4 triliun untuk bikin Cortex. Ya supaya ini, teman-teman ya, supaya barang-barang ini masuk ke Cortex Anda. Kemudian lu hapus. Kalau lu hapus sia-sia dong DJP bikin bikin buang-buang uang 1 triliun untuk bikin Cortex. Ya kan? Teman-teman nggak masuk akal ya kalau lu membuang ini gara-gara lu merasa ini LB atau lu gara-gara merasa ini uangnya kecil gitu. Nggak begitu teman-temannya. Justru Cortex ini dibikin mahal-mahal triliunan ya supaya mendapati data-data seperti ini dan jangan dibuang teman-teman ya. Kalau lu buang ya percuma dong dia bikin Cortex. Capek-capek ya. Jadi diakui saja, diterima saja. Yang kedua, LB dapat dihilangkan dengan menambah penghasilan neto dalam negeri lainnya di lampiran, gue cek lagi ya, soalnya kita nggak hafal nih teman-temannya. Di lampiran yang namanya penghasilan neto dalam negeri lainnya L3A strip 4 titik B. Buset, ribet banget ya nama lampirannya ya. L3A strip 4 eh, titik B ya, penghasilan neto dalam negeri lainnya. Udah, di situ tambahin angkanya sampai tidak terjadi LB ya. Nah, ditambahkan nilai eh, nilai penghasilan lain sampai SPT induk tidak terjadi LB gitu. Bisa nihil atau bisa juga kurang bayar sedikit. Gitulah ya. Ya, kurang bayar 1.000 2.000 perak nggak apa-apa ya. Yang penting tidak LB. Kira-kira begitu ya, Pak. Banyak orang bingung nih, ini bukti potong kecil-kecil berapa ratus perak tiba-tiba jadi LB gitu ya. Ya justru itu fungsinya Cortex gitu. 1 triliun Cortex itu ya salah satu fungsinya ini. Jangan dibuang. Kalau dibuang ya ngamuk untuk orang DJP. Gue udah capek-capek katanya bikin bikin Cortex ini ya. Cara biar nihil di SPT badan dan pribadi, Pak, gimana ya? Kan ada dipungut pihak pihak lain, jadinya LB. Sama kayak tadi ya. LB, gue copy dari atas dah. Ya, eh gue copy aja dari sini ya. Sama, intinya sama nih. Masalah orang tuh selalu sama karena orang nggak ngerti, orang jadi bingung gitu munculnya LB. Padahal ini sederhana sekali teman-teman. Tinggal tambahin aja penghasilan lain, jadinya dia nihil, beres gitu. Kaum keroco, supaya tidak lebih bayar kan harus menambah penghasilan neto dalam lagi lainnya. Oke, yang nilainya harus di atas PTKP. Oke, takutnya tambah sekitar 70 juta jadi diperiksa oleh orang pajak. Sedangkan LB cuma 43.000, jadi masih ragu-ragu sampai sekarang gitu ya. Jadi wajib pajak jangan terlalu parno ya, jangan terlalu parno, jangan terlalu ketakutan. Oke. Nah, coba diimajinasikan ya, diimajinasikan. Kira-kira kalau terjadi pemeriksaan, masalahnya apa? Masalahnya apa? Coba. Jadi hampir sebagian besar ketakutan kita tuh hanyalah imajinasi aja, bersifat imajinatif saja gitu loh. Sekarang kalau diperiksa masalahnya apa? Coba dipikirkan teman-teman ya. Jika orang pajak mempermasalahkan penghasilan 70 juta, kita tinggal jawab.
Oke Pak, kalau Anda anggap penghasilan 70 juta itu fiktif, ya, silahkan dibatalkan dan kembalikan nilai LB saya yang 43.000 ke rekening pribadi saya. Gitu. Kan? Ini hal yang tidak mungkin. Tidak mungkin orang pajak mengatakan, oh penghasilan kamu itu fiktif, kami batalkan ya, kami kembalikan ya uang kamu. Tidak mungkin, teman-teman. Tidak akan ada dalam sejarah dunia Konoha, AR atau pemeriksa pajak berbaik hati seperti itu. Gitu loh. Jadi nggak mungkin. Jadi intinya apa? Intinya adalah penghasilan penghasilan tidak akan pernah dibatalkan atau dikoreksi ya oleh petugas pajak gitu. Yang biasa terjadi adalah pemeriksa pajak itu menambah penghasilan gitu loh. Lu bilang penghasilan 70, dia bilang 700 juta. Nah, itu yang sering terjadi, dinaikin sama orang pajak. Nggak mungkin diturunin sama dia, teman-teman ya. Jadi imajinasi Bapak kaum keroco ini adalah imajinasi orang biasa, normal-normal saja, tetapi ini diakibatkan oleh kurangnya edukasi, teman-teman ya. Kita perlu mengedukasi diri sendiri, gitu. Supaya lu nggak parno, supaya lu nggak ketakutan, nggak menjadi dikit-dikit takut gitu loh. Nambahin 70 juta, apa sih masalahnya? Nggak ada masalah, teman-teman ya. Nggak ada masalah. Dan tidak usah takut seperti ini, teman-teman ya. Biasakanlah diri untuk tidak usah takut untuk hal-hal kecil seperti ini. eh, dan kalau memang terjadi ketakutan, coba bikin skenario di kepala lu. Sama seperti Albert Einstein gitu ya. Kan Albert Einstein kan membuat skenario di kepalanya tuh sampai menciptakan teori-teori apa tuh, relativitas apa tuh. Itu kan semua berasal dari imajinasi kepala dia. Coba lu bayangkan, kalau lu dipanggil sama orang pajak. Orang pajak bilang, "Pak, kami menemukan 70 juta nih di penghasilan Bapak. Apa sih itu penghasilannya?" Ya lu tinggal bilang aja itu penghasilan angpau Pak, saya terima angpau dari saudara-saudara saya ketemu uang di tengah jalan, saya main judi, menang judi, saya gimana-gimana lah, apa aja lah. Apapun cerita lu tuh nggak ada masalah. Orang pajak tuh tidak akan mungkin membatalkan penghasilan lu, nggak mungkin, teman-teman ya. Nah, yang lebih penting lu khawatirkan adalah apakah ada penghasilan yang belum dilaporkan. Itu yang penting, teman-teman ya. Apakah ada harta yang belum dilaporkan? Dua hal ini yang paling penting untuk dipikirkan oleh Anda semua, teman-teman. Apakah ada penghasilan yang belum gue laporkan? Apakah ada harta yang belum gue laporkan? Yang lainnya nggak penting, teman-teman. Masalah 70 juta, masalah menambah penghasilan fiktif itu nggak penting, teman-teman. Ya, apalagi hanya menambah untuk menghilangkan LB. Ya ampun, LB 43 juta. Itu gaji AR, gua rasa ya minimal 20 juta satu bulan. Teman-teman, ngapain dia mikirin 43 juta Anda? Enggak. AR cuma punya dua masalah di kepala dia. Apakah lu sudah lapor penghasilan yang benar atau masih kurang? Yang kedua, apakah lu sudah lapor harta dengan benar atau masih kurang? Itu aja yang dipikirin sama AR ya, teman-teman. Oke, thank you Pak Kuncoro. Keroco semua terbantu. Bapak Ramli Moha, kok bisa tanya di sini? Karena masih belum ngerti nih pembuatan laporan keuangan. Aktiva Truk, buat usaha tidak dimasukkan di SPT 2023-2024, masih pakai final UMKM. CV akte dari 2021. Oke. Sekarang mau lapor 2025 kan sudah tidak bisa lagi 0,5%. Bisa nggak saya masukin Aktiva di neraca 2025? Lumayan kan ada pengurangan biaya penyusutan. Nah ini, ada yang menjawab nih ya. Bapak Quantum Entanglement apa menjawab? Bisa aja, tapi harus ada dasar logik munculnya di 2025. Ini betul, ya. Apakah beli atau dari pemilik yang dianggap penambah modal? Ini betul, ya. Jadi sebuah harta mau dimunculkan boleh, tetapi kan lu mesti bisa menjelaskan. Ini muncul dari mana datangnya? Nggak mungkin dong harta turun dari langit, ya kan? Harus pindah nama BPKB ke CV agar biaya penyusutan nggak kena koreksi. Oke, ya. Jadi gue juga akan menjawab. Satu adalah eh, kembali ke awal. Ketika 2023 beli truk, itu pakai uang siapa? Oke? Nah, kalau itu pakai uangnya CV, nah, gimana jurnal waktu itu? Karena kan ada uang keluar nih, ada uang keluar dari rekening CV, ya kan? Ada uang keluar rekening CV harus di jurnal dong. Jurnalnya bagaimana? Ya kan? Yang kedua, jika ternyata CV tidak menjurnal,
waktu beli truk, nah maka kejadian itulah yang perlu dibenerin. Nah, jadi SPT 2023, jurnal 2023 itu yang perlu dibenarkan, itu yang perlu direvisi atau diciptakan jurnal yang benar. Setelah itu, setelah laporan keuangan akan berlanjut eh, ke 2024 dan 2025. Begitu loh. Oke. Yang ketiga, jika ternyata uangnya bukan pakai uang CV, berarti terjadi mekanisme hutang piutang. Gitu deh, Pak. Ya, jadi banyak orang meremehkan akunting, meremehkan jurnal-menjurnal, padahal ini adalah jantung dari sebuah perusahaan, teman-teman ya. Jantung dari sebuah perusahaan untuk bisa survive di dunia konoha pajak ini ya, dunia persilatan pajak adalah akunting. Kalau akunting lu benar, lu nggak usah khawatir. Ya, karena semua bisa lu kasih penjelasan. Kalau akunting lu berantakan, dipanggil AR tuh hahihu ditempelin sama AR langsung masuk masuk SKPKB suruh bayar pajak macam-macam gitu ya. Jadi kita janganlah menggampangkan sesuatu, tiba-tiba gue masukin di 2025 supaya gue bisa susutkan gitu ya. Nah, pertanyaannya kan lawan transaksinya apa? Lawan debit kreditnya apa? Gitu, teman-teman. Nah, lebih aman adalah kembali ke basic, kembali ke awal. Waktu dulu beli gimana jurnalnya? Itu yang mesti dibenerin. Oke? Thank you Pak Ramli Moha, semoga terbantu. Yang video ini sudah selesai. Gue akan lanjut ke video berikutnya. Ini adalah video mengenai skenario baru emas fiktif dibiarkan ada tapi ketika meninggal tidak diwariskan kepada anak. Oke, gua akan jawab pertanyaan yang beberapa yang belum dijawab nih ya. Bapak Duodens, Siangko, kalau di SPT 2024 ada investasi lainnya berupa asuransi Wana Arta dan Kresna yang dalam kondisi bermasalah. Bisa dihapuskah di SPT 2025? Jawaban saya tidak. Tidak usah dihapus ya, biarin saja. Jadi banyak orang tuh pengen hapus, kenapa sih? Karena sakit hati, karena kesel sama Warna Alta ya. Udah ditipu, tapi masih muncul di SPT, kesel banget gitu ya. Menurut gua nggak usah Pak, nggak usah dihapus, biarin aja di SPT ya. Jika misal ada pembayaran di bawah tangan di pertengahan 2025, tapi tidak ada bukti transaksi di bank. Oke. Apakah bisa dimasukkan ke setara kas, nilai nominal jauh lebih kecil dari nominal investasi lainnya? Oke. Jadi satu, contoh investasi adalah 1 miliar. Uang yang dikembalikan di bawah tangan senilai anggaplah 50 juta. Oke. Maka nilai investasi di SPT berubah jadi 950 juta. Ya toh? Karena kan ada uang masuk 50 juta nih, ada pengembalian 50 juta, sisa 950. Kemudian yang 50 juta dilapor di bagian harta per kondisi 31 Desember 2025. Gitu. Apakah uang itu ada di tabungan atau deposito atau jadi motor atau jadi DP mobil atau apa gitu ya. Jadi jangan langsung tiba-tiba lu lempar ke setara kas. Kan itu kan uang nih. Uang itu kan ada bentuknya nih. Apakah uang tunai, apakah deposito, apakah tabungan, apakah apa gitu. Jadi adalah kondisi per 31 Desember 2025. Menurut gua seperti itu teman-teman ya. eh, kita mesti bikin SPT pajak dengan tidak melibatkan emosi. Nggak usah emosi, nggak usah marah gitu. Kalau memang dulu kita ditipu sama Wana Arta, menurut gua nggak apa-apa dibiarkan aja SPT itu tetap ada uangnya ya. Karena setahu gua, Wana Arta dan kawan-kawan itu mereka belum menyatakan lu nggak akan dibayar gitu loh. Belum ada ngomongan seperti itu. Jadi masih ada janji-janji dan sebagainya. Jadi kita masih tetap anggap ini harta. Karena belum ada betul-betul keputusan, oke lu nggak dibayar gitu. Kayaknya nggak ada keputusan begitu ya. Lanjut. Bapak Munes Cem, selamat siang kok izin mau tanya. Saya punya logam mulia beneran ya, bukan fiktif, yang rencananya mau dihibahkan kepada anak. Nanti di SKI tahunan anak, apakah harga perolehannya sesuai harga yang dulu pas saya beli logam mulia tersebut atau sesuai harga pasaran saat dilakukan hibah? Kalau berkenan tolong kalian di info dasar hukumnya. Oke. Satu ya, dasar hukum mesti cek lagi, mungkin di PMK, di ya, PMK 81 ya, PMK 81 atau PMK 18 2024.
Masih cek lagi atau per 11 kali ya, 2025 ya. Lupa juga pernya, PMK pada banyak ya. Nah, sekarang gini, pemberian emas eh, LM kepada anak ya, hibah berpotensi menurut gue ya, berpotensi dikenakan pajak karena dianggap telah terjadi capital gain. Telah jadi capital gain. Jadi menurut gue ini sesuatu yang riskan dan cukup beresiko ya. Menurut gue ya, riskan dan cukup beresiko. Karena gue pernah baca di mana gitu ya. Jadi ketika lu memberikan hibah, kalau tidak ada capital gain nggak apa-apa. Tetapi kalau kalau barang itu berubah nilainya, dianggap ada capital gain dan itu berpotensi kena pajak kan kalau ada capital gain gitu. Nah, jadi agak berisiko. Kalau zaman dulu enggak ya. Kalau zaman dulu tidak ada ceritanya hibah itu dihitung capital gain. Kalau zaman sekarang, gue pernah baca di mana gitu lupa. Nah, yang ketiga, jadi berhubung ini emas fisik ya, emas fisik tidak niat dijual, maka berikan saja ke anak, tetapi tetap dilapor di ortu gitu kan nggak apa-apa ya, kan nggak apa-apa, tetap dilapor di ortu gitu. Em, ya kan Kak, kalau nanti dijual perlu dihitung pajaknya gitu, perlu dihitung pajaknya. Oke, karena ada capital gain gitu. Menurut gue seperti itu sih. Ya, ada resiko, ada sedikit resiko seperti itu ya. Berhubung ini emas ya udah nggak usah dihibahkan juga boleh ya. Nggak usah dihibahkan juga boleh karena kan ini emas nih, barangnya jelas nih ada gitu ya. Toh tidak dijual juga. Nah, kecuali lu mau jual ya. Kalau mau jual boleh. Kalau mau jual silakan. Jadi langsung dihitung capital gain-nya. Oke. Thank you Bu Munes Cem teman-teman. Bapak Felix Hadianto, mengapa nilai emas fiktif tidak dikonversi ke nilai penghasilan terbaru sehingga nilai penghasilan hanya bayar pajak keuntungan jual beli emas? Itu boleh dilakukan. Itu boleh dilakukan ya, boleh dilakukan. Tapi banyak orang terjebak dalam apa ya? Terjebak dalam persepsi eh, keuntungannya tinggi dan pajaknya tinggi. Nah, ini adalah sebuah persepsi yang menjebak teman-teman ya. Sebenarnya nggak juga. Coba kalau dihitung betul-betul. Kalau dihitung betul-betul, sebenarnya kalau dihitung dengan rinci, belum tentu ya, belum tentu kena pajak yang besar gitu. Kalau lu punya emas, anggaplah 10 gram gitu, dulu 500.000, sekarang anggaplah 2,5 juta, kan untungnya 2 juta per gram, 2 juta kalikan 10 kan cuma 20 juta, masih di bawah PTKP, masih nggak usah bayar pajak teman-teman ya. Jadi bayar pajak itu hanya kalau sudah melebihi berapa jumlah gram tertentu gitu. Itu pun pajak nggak besar, pajak cuma 5% kalau masih 60 juta, kira-kira gitu teman-teman ya. Nah, banyak orang terjebak dalam dalam sebuah persepsi, wah, aku nggak mau bayar pajak gitu. Maunya maunya itu nggak bayar pajak gitu, padahal salah. Yang benar adalah ya kita bayar pajak aja, tapi seminimal mungkin gitu. Ini setuju teman-teman ya, Pak Felix, thank you informasinya. Nah, cuman cilakanya adalah kalau orang yang sudah lapor emas tuh gede gitu, 1 miliar, 2 miliar, padahal fiktif. Nah, itu yang cilaka ya, harganya jadi 5 miliar kalau dia 1 miliar. Gitu. Thank you Pak Felix, semoga teman-teman. Bapak Hendra Da Vinci, kok izin tanya mengenai emas fiktif. Saya biasanya kalau lapor SPT selalu lapor kurang bayar dengan menambah penghasilan fiktif dalam negeri lainnya, oke? Bisa nggak? Untuk mengurangi jumlah emas fiktif yang ada, saya lakukan jual tiap tahun sedikit demi sedikit dan dimasukkan ke dalam penghasilan dalam negeri. Kalau bisa caranya gimana? Setuju, setuju. Boleh saja, ya, boleh saja ya. Contoh emas ada 100 gram ya, 100 gram senilai masing-masing 500.000 gitu ya ketika beli. Nah, ketika beli. Sekarang sekarang di SPT 2025 dilapor terjadi jual 20 gram. Berarti kan masing-masing 2,5 juta gitu ya. Berarti ada untung 2 juta per gram dikalikan 20. Berarti kan untungnya cuma 40 juta.
Nah, dengan demikian emas bisa berkurang 20 gram di SPT 2025 dan capital gain masih di bawah PTKP. Itu sehingga tidak bayar pajak. Nah, begitu. Ini bagus nih, ini bagus nih perhitungannya ya. Nah, ini masuk akal ya. Ini bisa dilakukan kalau mau ya. Oke, thank you Pak Hendra. Semoga terbantu. Di Belanda sudah mulai mau dijalankan pemajakan atas aset yang belum dijual. Oke, di Indonesia belum ya. Kita belum ada mengenal yang namanya pajak atas aset. Di kita ini masih pajak atas penghasilan. Thank you Pak Erwin. Bapak Good Provides. Selamat sore Pak. Kalau saya sudah pensiun 16 tahun yang lalu, kemudian hidup dari dividen saham yang dibeli saat kerja dulu. Ulang-ulang. Saya sudah pensiun 16 tahun dan hidup dari dividen yang dibeli saat kerja dulu untuk biaya hidup saat ini dan tidak diinvestasikan. Kecuali jika lebih. Bagaimana cara lapornya? Oke. Apakah ada tutorial untuk mengisi kortes bagi pensiunan perusahaan swasta? Oke, satu. Dividen yang tidak diinvestasikan ya. Investasikan, masuk ke YouTube, cari tutorialnya. Ada banyak ya. Ada banyak tutorialnya. Eh, Ketik yang namanya tutorial lapor dividen yang lapor dan bayar ya, dan bayar dividen tidak investasi. Bisa kok ya, ada kok. Ada banyak videonya, tinggal bayar sendiri ya di menu Cortex ya, di Cortex di menu kalau nggak salah menu pembayaran mandiri atau menu unifikasi ya, lupa gue. Di unifikasi kalau nggak salah. Oke. Yang kedua, adakah tutorial untuk pengisian Kortes bagi pensiunan perusahaan swasta? Selama ini lapor SPT manual, mohon bantu atau tutorial. Kalau bisa cukup pelan, sudah kurang baik dalam memahami pengisian Kortex. Oke, pada dasarnya Pak ya, pada dasarnya cara isi SPT tahunan OP itu sama saja ya. Mau Bapak pensiunan atau bukan pensiunan, pengusaha, UMKM, pekerja bebas itu sama saja. Formulirnya sama. Jadi kalau lihat dari punya saya juga boleh ya, lihat punya orang juga sama. Oke, atau kalau mau lebih gampang, Bapak datang ke KPP untuk minta edukasi langsung ya, langsung real time di lokasi KPP gitu. Nanti dibantu oleh tim penyuluh untuk mengisi Cortex. Langsung minta aja di situ, bisa kok. Oke, thank you Pak Good Provide, semoga terbantu. Ibu Idut Nila. Suami ASN, kemudian istri karyawan swasta. Korteks SPT suami kok jadi kurang bayar banyak banget ya? Gimana cara bikin laporan SPT nihil? Satu, is- suami istri yang eh, pisah harta atau MT, yang istri punya NPWP sendiri ya, akan cenderung terjadi kurang bayar. Nah, jadi jangan berharap tidak kurang bayar ya. Ini mungkin terjadi dan memang biasa terjadi. Oke. Yang kedua, eh, tahun dulu-dulu penghasilan istri masuk di lampiran 2. Penghasilan istri dari satu pemberi kerja PPh final. Mohon bantu gimana cara isi biar SPT suami jadi nihil. Oke, yang kedua, coba ajukan permohonan NE untuk NPWP istri, gitu ya, gitu. Karena kan tidak ada pisah harta ya, tidak ada pisah harta. Coba diajukan. Oke. Kalau NE berhasil, maka SPT 2025 istri sudah tidak usah lapor. Nah, langsung saja penghasilan istri masuk ke SPT suami sebagai penghasilan final. Nah, yang keempat, kalau NE gagal alias ditolak ya, mungkin gara-gara ASN dan sebagainya menjadi ditolak, maka terpaksa istri dan suami laporkan metode PHMT yang memang akan terjadi kurang bayar. Ini memang begitu, ya. Eh, Gimana solusinya ya? Ya betul, solusinya di NE kan. Gue cuma takut NE gagal aja. Coba deh Bu, coba ya NE-nya ya Bu. Harusnya sih NE-nya tidak tidak gagal harusnya ya. Coba aja Bu ya. Jadi nggak usah lapor si istrinya.
Oke, thank you Bu Idut Nila. Bapak Adi Yuliarto. Kok kalau asuransi unit link, nilai unit linknya diambil atau dicairkan sebagian? Dicatat sebagai apa ya di SPT? Oh, oke. Sepengetahuanku Bapak EJ ini ya, jumlah unit link jadi berkurang, uang yang diambil ditaruh di mana di akhir Desember ikuti uangnya. Misal beli mobil jadi mobil, deposito berarti tulis deposito. Tabungan berarti tulis jumlah tabungan bertambah. Kalau harus habis untuk biaya hidup berarti harta jadi berkurang. Ini betul. Ini lengkap nih. Thank you Bapak EJ 0398. Thank you. Lengkap ya, sudah betul. Bapak Petrus, tanya kok, bagaimana jika tahun perolehan rumah yang sudah dilaporkan 2016 dan tahun sebelumnya diubah pada SPT 2027 sampai dengan 2025? Maksudnya 17 ya, 2017 sampai 2025 yang sudah dilaporkan dengan nilai perolehan sebesar biaya membangun kembali. Apakah ada masalah saat nanti dijual? Bapak Yoyo, memang kalau ada bangunan harus diubah ya. Izin masukannya, saya kira yang penting sudah masuk SPT tahun pas beli tanahnya saja. Oke, ini salah ya. Oke, sudah dilapor kemudian diubah. Sudah betul ya. Sudah betul nilai diupdate dengan renovasi atau pembangunan tambahan. Ini sudah betul, tidak masalah. Sudah betul ini. Oke. Kemudian Bapak Yoyo, ini Pak Yoyo ya. Pak Yoyo perlu diupdate Pak nilainya ya. Apabila eh, melakukan renov besar atau membangun ya, membangun atau menambah luas bangunan dan sebagainya. Ya intinya lu membuang uang ke dalam rumah tersebut yang bentuknya itu renovasi atau pembangunan, maka itu nilai harta itu masih bertambah di SPT kita. Karena ingat, harta itu harus mengikuti cash flow, mengikuti uang. Kalau uang di rekening kita berkurang, otomatis ada harta lain yang bertambah, ya yaitu kayak ini, renovasi atau tambahan harta rumah ini. Oke, Ibu Susan, Bapak Sunan SSO, kok mau tanya, kalau aset tidak bergerak dilaporkan di 2025 dengan pelaporan nilai saat ini, akan melambungkan nilai harta. Apakah akan mengundang petugas pajak untuk datang ke rumah? Jawabannya bisa terjadi dan tidak masalah ya. Memang begitu aturannya. Ya, ikuti saja. Jadi kita nggak usah takut sama petugas pajak karena petugas pajak digaji mahal oleh negara memang untuk itu, untuk mencari penerimaan pajak, menambah penerimaan negara, datang ke rumah kita, ngomel-ngomelin kita, memang itu tugasnya petugas pajak. Jadi biarkanlah dia bekerja dengan benar. Ya, kita fokus fungsinya adalah untuk memberi penjelasan. Kalau kita sudah lapor dengan benar, kita bisa memberikan penjelasan selengkap-lengkapnya kepada petugas pajak. Itu aja teman-teman. Jadi pastikan SPT kita tidak salah, bukan berusaha untuk memastikan orang pajak nggak datang. Nggak bisa, teman-teman ya. Kalau udah nasib lu didatangin petugas pajak, ya akan datang dia. Lu mau kabur kemana juga akan datang dia. Oke, Bapak Kuantum. Nilai perkiraan saat ini yang diisi di text box sebelah tersebut bukan mencerminkan real kepemilikan nilai aset Anda. Jika diisi sama dengan nilai perolehan juga nggak apa-apa. Ya, oke. Thank you, Pak Kuantum. Bapak Yoyo, kok izin tanya, dengar kok awan soal emas fiktif kalau ada pemeriksaan nggak akan lolos. Bagaimana kalau kasus 2015 masukin ke SPT dan dilapor terus sampai meninggal nanti? Apakah kalau pemeriksaan diungkit-ungkit tahun 2015, padahal sudah lebih dari 10 tahun dan harus dibawa buktinya untuk diperlihatkan? Jawabannya iya, bisa terjadi. Ya. Jadi ketika pemeriksaan, orang pajak tidak akan permasalahkan eh, kejadian 2015. Enggak. Orang pajak akan permasalahkan kondisi hari ini. Gitu. Sekarang ini ada nggak emas lu? Itu yang dipermasalahkan ya. Bukan masalah tahun dulu lu belinya. Enggak. Oke, oh, ada yang balas nih, ada yang balas ya. Bisa aja karena di sini peraturannya bisa diubah seenaknya. Kan sudah kejadian tuh. Tadinya SPT usia lebih dari 5 tahun nggak diperiksa lagi, ternyata berubah lagi. Oke, Bapak Joni, gampang saat pemeriksaan bilang aja emas gue simpan di kubur dalam tanah.
Kalau masih ngotot ya ajak aja petugas pajak buat gali barang-barang. Kalau nggak ketemu ya pura-pura kaget juga. "Kok hilang? Oh iya, masa hilang sih? Wah, diambil kuntilanak nih." Gitu. Oke, oke. Ide bagus ini. Bapak Mutiara, Pak Joni, orang pajaknya tetap aja mempersulit ya. Kamu mesti bikin surat kehilangan ke kepolisian dan akhirnya kebohongan ditutupi lagi dengan kebohongan yang lain. Ya, betul. Bapak Joni, nggak akan sejauh itulah. Jangan salah, Bos. Petugas pajak kalau udah ngelihat potensi pajak, bisa aja sejauh itu ya, bisa aja kemana-mana. Pajak itu sibuk ngurusi penghasilan, nggak urusi harta. Asal nilai harta dan penghasilan sesuai ya udah. Oke, gue setuju sih. Ngapain juga mereka ngurusi emas yang belum tentu salah, mereka lebih suka cari kesalahan dari PPh dan PPN. Iya, masalahnya kan kalau PPh PPN sudah betul, mau cari kemana lagi? Gitu kan. Nah, lihat, lumayan ini ada emas nih. Nah, tinggal pinjam aja emas dari toko teman atau saudara, bawain ke kantor pajak. Waduh, justru kita takut jual karena kena pajak progresif. Oke. Kalau bilang emas dibuang di laut, di mana salahnya? Kalau dipaksa untuk buktikan, ya suruh AR nyelam. Thank you idenya ya. Jadi ide wajib pajak ini macam-macam nih ya. Mana ada orang waras yang buang emas ke Aduh, mantap teman-teman ide-idenya ya. Pak Awan, selisih nilai pasar aset yang dilaporkan dalam SPT dengan nilai perolehan, apakah akan jadi objek pajak termasuk selisih kurs atas uang valuta asing? Jawabannya tidak kena pajak ya atas nilai saat ini ya. Sedangkan selisih kurs valuta asing jika terjadi penjualan maka terjadi capital gain gitu yang perlu dihitung pajaknya. Oke, begitu Pak Ruby. Oh, ada yang jawab nih, apa disamain aja kali ya sama perolehan, tapi apa nanti dipanggil AR ya nanti ngisi kita ngisi gimana? Ya teman-teman ya, menurut gua nih ya, tidak usah semua-semuanya kita tembak sama dengan nilai perolehan, hanya gara-gara kita khawatir dan sebagainya ya. Untuk barang-barang yang jelas-jelas memang bisa kita tuliskan nilai saat ini, itu perlu ditulis nilai saat ini. Contohnya rumah. Rumah kan ada NJOP. Nah, tulis NJOP-nya. Kemudian emas. Emas sudah jelas ya, kalau gue hitung 2,5 juta per gram di kondisi Desember 2025. Jadi ada beberapa aset atau harta yang memang perlu ditulis. Ya, thank you Pak Yo. Bapak Felix, saya mau tanya bagaimana cara menghadapi AR mengenai klasifikasi tentang usaha yang dijalankan. Masalahnya ada komoditi yang dijalankan berbeda dengan MPWP. Terus saya juga tidak lapor SPT dari 2020. Oke, satu, mengenai KLU berbeda dengan kondisi sebenarnya. Berikan saja penjelasan ke AR apa adanya. Jadi Pak AR, mohon maaf nih, KLU saya, klasifikasi saya adalah jualan susu gitu ya, padahal saya jualan laptop. Nah, terus gimana Pak solusinya? Nah, tanya ke AR, gitu ya, kasih penjelasan, kondisi sebenarnya begini, gitu. Masalahnya adalah komoditi yang dijalankan berbeda dengan MPWP oke, mengenai tidak lapor ya, mengenai tidak lapor SPT 2020, maka ini perlu dilapor, gitu ya, beres, gitu aja. Karena saya pikir usaha saya tidak ada profit, jadi saya nggak lapor SPT. Ya udah tinggal dilapor aja. Kalau ada denda, maka dibayar saja. Udah gitu aja. Jadi kita mesti jadi orang yang bertanggung jawab, teman-teman. Kalau memang gua bikin SPT telat, pembetulan atau telat lapor, kemudian ada denda, ya udah gua bayar tutup mata aja udah. Nggak usah teman-teman berusaha berpikir, wah gue kan nggak ngerti, gua nggak mau bayar denda. Nggak usah begitu teman-teman ya. Udah bayar aja. Kecuali nilai dendanya tuh gede banget bikin lu bangkrut. Nah udah lu boleh protes gitu. Tapi kalau denda cuma 100.000, 200.000, ya ampun kemarin aja makan malam berapa duit sih teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman eh, hal-hal yang kecil nggak usah dipusingin teman-teman ya. Bayar aja udah. Bapak Sinjai, mohon maaf izin. Surat dari AR gini by email atau bisa via pos ya, Pak Sinjai ya. Nggak bisa keluar nih Pak Sitjai. Surat AR bisa dilakukan dengan banyak cara ya. Bisa di email, chat WA, kemudian kirim surat fisik, kemudian muncul di Cortex,
dan lain-lain ya. Intinya DJP akan berusaha agar, surat itu sampai dan diketahui oleh WP. Jadi teman-teman nggak usah terlalu khawatir ya. Kalau emang lu nggak merasa dapat surat hari ini, ya udah lu diam-diam aja gitu, nggak usah berusaha mencari, "Mana ya email? Gue buka ya email gue ya, gue buka ya kontes gue ya, mana ada surat nggak?" Nggak usah gitu teman-teman ya. Nggak usah terlalu parno teman-teman. Kalau emang nggak ada surat, ya udah nggak usah. Kecuali lu buka HP nih, ada pemberitahuan email, ada surat, ya udah diklik, dibuka barangnya ya. Kalau nggak ada, ya nggak usah dicari-cari teman-teman. "Thank you Pak." Lewat JNT ya, itu bisa juga bisa juga. Tapi di surat undangannya bukan dari AR, melainkan Kepala Pengawasan Divisi 5. Oke. Ya boleh-boleh aja, bisa aja ya. Intinya kan suratnya resmi ya, jangan sampai surat palsu. Oke, habis teman-teman ya. Mungkin sementara itu dulu untuk video kali ini teman-teman ya. Kita akan jawab lagi video-video berikutnya kalau ada komentar-komentar netizen teman-teman. Sampai jumpa, semoga terbantu.